Hilo Sari dong apa? Nyanyiin dikit. Ketika dia bawa nyanyi, langsung di otak saya udah ini musik nih kenang nih, ini musik nih kenang. Akhirnya saya dikasih 4 lagu itu saya aransemen dulu, saya buat formatnya di rumah, saya ajak latihan, nah gebar bak jadi. Om Swastiastu, para pemirsa Semesta Bali Channel, kita berjumpa lagi dalam acara podcast Bincang-Bincang Ringan, Harmoni Bali menuju Bali Era Baru. Kali ini kita kedatangan saudara saya sih sebenarnya ini. Biasa kita kerja bareng, kita kedatangan beliau aja nanti suruh perkenalkan diri, saya nggak tahu nama aslinya siapa, tapi yang jelas saya biasa panggil dia ini Mr. Botak gitu. Mr. Botak. Seputaran mungkin tema kita angkat kali ini seputaran bagaimana seniman, khususnya musisi, Mr. Botak ini menyikapi masa pandemi. Bagaimana proses kreatif di masa pandemi, kemudian sejauh mana dukungan langsung dari pemerintah daerah. Pertama tentu Mr. Botak, persilahkan untuk memperkenalkan diri sekaligus nama yang asli ya. Publik kan udah terkenal nih di seluruh Bali. Pemirsa Semesta barangkali udah kenalnya Mr. Botak. Saya persilahkan untuk memperkenalkan diri dulu, nama asli, kemudian sekaligus saja bagaimana Mr. Botak mengawali bermusik. Nah, saya tahunya Anda tuh basis bermusik, umur berapa, kemudian sampai kumpul dengan teman-teman band, Lolot Band. Bisa langsung udah ceritakan, diawali dengan perkenalan. Silakan Mr. Botak. Terima kasih Bung Ruki Gerung. Kok Bung Ruki Gerung? Patus. Lihat Ruki Gerung ini stop. Oke, saya Mr. Botak, basis dari Lolot Band. Habis itu juga pemilik kuliner nasi celeng Mr. Botak. Promosi sekalian. Promosi sekalian. Pung gratis. Gimana beli? Nama lengkap saya, nama lengkap. Iya dong. Nama lengkap. Barangkali banyak yang nggak tahu, saya sendiri nggak tahu. Nama lengkap saya Gede Lanang Dharma Weka. Oh, keren. Ya, keren. Gede Lanang Dharma Weka. Menegaskan lanang itu laki-laki. Oh. Landing barangkali. Oke. Apa kabar nih? Ya gini-gini aja nih, seniman itu ya kayak begini, ketika pandemi kita nggak bisa main, kita nggak bisa manggung, ya saya sementara dapat berkarya sebentar-sebentar, tapi untung ada kuliner ini yang membackup. Itu ya jalan ya? Itu ya jalan. Iya, karena nyalek pun gagal kemarin kan. Oh. Iya. Jalan gagal. Ulang nanti lagi. Enggak. Buatlah besok. Tapi gagal kayaknya lebih baik. Setelah saya pikir lebih baik dekat dengan pejabat. Dekat dengan pejabat itu lebih nikmat ketimbang jadi pejabat. Pejabat kayaknya dikejar-kejar terus sama masyarakat. Masuk akal nih. Benar sih. Oke. Masuk akal. Silakan tuh dari awal gimana? Umur berapa mulai main gitar atau langsung main bass? Kalau main musik, kalau seni ya saya bilang seni. Kalau saya musik itu baru SMA. Oh. Beli bopeng SMA. Kalau masalah seni saya dari kecil. Kalau seni itu saya dulu dapat nari juga. Habis itu saya dapat kerawitan. Sekian kali ikut PKB. Habis itu karena begini, suatu ketika saya waktu SMP itu kan getor-getornya menggamel nih. Iya betul. Gamel, habis itu ada satu kejadian orang yang sering main gitar tuh saya bully sering di SMP. Karena saya SMP itu blur, bajingan gitu. Aku nakal. Ya buka aja nggak apa. Nakal, blur. Pokoknya yang satu angkatan sama saya di SMP Negeri 6 pasti tahu saya semua. Karena blur, saking blurnya. Tahun berapa itu? 94. 94 SMA. 94, iya baru
tamat SMP 94 langsung ke SMA juga. Oh, jauh lebih kecil. Anak saya nih kalau gini. Makanya orang beli, Oke. orang kak bendes tuh. Oke. Ya, nah itu dulu saya dapat main menggambel itu di malam tahun baru. Nah, ketemu sama temen yang sering saya bully yang bawa gitar. Habis itu namanya Datuk, mesti ingat saya Datuk namanya. Habis itu saya tanya, kudu bayar dok. Langsung waktu itu poin nih. Saya dengan PD ngabo-ngabolan rindik waktu itu. Ya. Saya dibayar waktu itu 500.000 nang. Udah Iya, 500.000. Ya, 500.000. Dia mainnya Natal sama tahun baru, malam Natal sama tahun baru. 2 kali dia dibayar. Nah, saya waktu itu dibayar 25.000 malam Natal, 50.000 malam tahun baru. Terus isi ini beli. Artinya masih ingat ini ya, Masih bayaran ingat. pertama Makanya ya. kenapa saya ingat itu? Itulah yang membuat saya berhenti menggambel. Karena selisihnya itu beda. Artinya begitu penghargaan terhadap seni tradisi dengan seni musik. Ya, Oke. karena yang menganggap diri waktu itu bisa menggambel ke sekolah di ginilah pokoknya seni, pokoknya total hidup di sini. Tapi ketika saya diberikan penghargaan Dengan nilai seperti itu, selisihnya sama musisi, saya taruh gamelan tuh. Tamat SMP, mulai SMA saya kenal di sekolah di SMA 2, kenal sama orang-orang musisi. Banyak nih. Banyak. Nah, waktu itu Resman saya, Iya. di Resman Sao. Mantap. Nah, adiknya di Resman. Iya. Habis itu saya mulai berpikir, gamelan ini akan saya pakai ngayah. Oke. Tiang bisa menggambal hanya untuk ngayah, bukan untuk menarik. Dari itu saya lebih bergaul sama orang-orang musik waktu itu. Dan di Banjar pun tiang masak ke Belanganjur kapah ngenah gitu. Nah, kecuali ada odalan orang tiang muru gitu. Sisanya untuk reguler latihan anak-anak waktu itu tiang udah kurangi. Tiang fokus di musik nih. Oke. Dan saya mulai belajar main musik itu kelas 1 SMA tahun 94. Pegang apa pertama, belajar apa? Drum. Oh, malah drum pertama. Drum. Saya main drum. Habis itu vokalis saya sakit, saya langsung disuruh nyanyi dan nyoba nyanyi. Merangkap. Drum. Nah, Vokalis. drumnya saya minjem sama orang. Cari drummer. Nah, itu saya minjem. Langsung saya saya disuruh nyanyi. Nah, dari itu saya bisa belajar olah vokal sendiri dan punya band SMA. Saya sama Robby Navikula. Robby. Robby Navikula itu gitaris saya. Oh, sempat Satu band. SMA 2 namanya Kos Band. Kos Band itu adalah band saya waktu SMA. baru saya tahu sekarang nih kalau Robby sempat jadi main gitarnya botak. Iya, dia gitaris saya di kalau maunya ada acara pensi yang pemerintah daerah waktu itu buat acara pameran pembangunan 17-an tuh ya. Pasti SMA 2, nanti SMA 1 apa teater kayak begitu. Nanti SMA 2 band ya. Pasti tiang disuruh mewakili. Waktu tahun itu akhirnya saya ketemu sama Robby Navikula. Dia yang main gitar, saya nyanyi dan sering juara dalam sebuah festival gitu. Sampai berlanjut sampai buat Fata Morgana, tau nggak? Dengar. Reggae. Iya, reggae. Sekarang vokalis saya udah jadi Resi dia. Sudah berdui jadi. Udah Resi. Habis itu saya buat band sama Bobby SID. Oh, sempat juga sama Bobby. Saya buat band ska. Namanya Krutu Chip, ada satu album. Lagi ska, lagi tren waktu itu. Waktu itu tahun 99 ya. Nah, habis itu saya sama Nano Biru buat Biru Band. Tahu. Itu Tahu. saya ikuti. Nah, itu kita masuk peringkat 6 festival rock se-Indonesia. Iya. Loks Lebor. Loks Lebor. Itu habis itu apa gini? Ketemu Lolot. Ketemu Lolot. Ketemu Lolot. Yang nemuin saya sama Debawo itu Bobby SID. Bobby, Lolot Band itu
cikal bakalnya ada di kamarnya Bobby SID. Oh, Gitu. ini yang perlu diketahui oleh para pemirsa ya ini. Ya, dia kenalin Jejak saya. musiknya Botak seperti ini. Oke, lanjut. Dia mengenalkan saya sama Debawo, tapi saya sebelumnya udah tahu tuh, nih Lolot ada nih. Gitu. Karena dia waktu itu bawa underground kan. Underground. Yang waktu itu masih SMA, sering nonton dia juga. Dan akhirnya ketika tahun 99 akhir itu mau ke 2000, saya dikenalin sama Bobby di kamarnya. Karena saya sering nginep di kamarnya di rumahnya Bobby juga di bawah gitu juga. Kebetulan pernah ketemu sekali plug. Nah, akhirnya Nang nih Lolot. Nah, di bawah bilang sama saya, Nang bantu buat tolong aransemen musik saya. Jadi lagu pertama yang saya dikasih sama si Debawo itu lagu gini, Losari. Losari. Ingat. Losari dong apa? Nyanyi dikit. Model gitu kan. Losari dong dingang. Ya ini nah itu. Tapi dengan masih lama. Akhirnya tapi ketika Debawo nyanyi, langsung di otak saya udah ini musiknya kenang nih, ini musiknya kenang. Warna musik ketemu. Iya, langsung ketemu. Akhirnya saya dikasih 4 lagu. 4 lagu itu saya aransemen dulu, saya buat formatnya di rumah, saya ajak latihan. Nah, kebalpak jadilah seperti Losari yang beredar. Sekaligus itu album pertama Lolot ya? Iya, tapi prosesnya lama itu. Tahun 2000 sampai tahun 3 tahun, 2003 baru dapat produser Gus Mantra. Di Gus Mantra. Pragino waktu Pragino. itu. Iya. Nah, karena saya punya drummer dulu garap proyeknya Lolot, udah tamat jadi dokter dia. Dokter suntik. Tukang suntik. Dim. Tamat. Pasti maksudnya udah dah kita abaikan dia. Biarin dia berobat dengan sembuhnya. Iya. Tapi sekarang udah sembuh dia. Udah sembuh. Nah, habis itu kosong drummer ini saya minta bantuan, dia minta bantuan sama Jering SID. Jadi Lolot sempat gitu. Sempat. Saya latihan menarik nih. Baru latihan tahu 3 kali. Saya Debawo sama Jering latihan di Popis sering. 2 kali apa 3 kali itu latihan. Latihannya dia gitu aja mabuknya pasti. terus bang. Tahu saya kalau itu. Ya tapi asik sih, itu proses ya. Jadi waktu itu di Popis, nah ketika itu saya mulai sama Biru aktif di festival rock waktu itu garap. Nah jeda itu Debawo kosong nih paling ngelihat yang karena saya ada di Surabaya sama Jakarta waktu itu. Festival rock di Loks Lebor. Loks Lebor yang fokus di sana. Setelah festival rock tuh saya ke rumahnya Pak Log. Loks Lebor. Bawain demonya Biru juga gitu. Lama saya di Jakarta bawa itu. Nah di bawahnya paling ngeliat yang nomor telepon mengganti. Akhirnya dia masuk studio sendiri sama Jering aja berdua. Oh sempat gitu. Iya dia masuk studio ke Pragino sama Jering berdua aja dia. Dia main bass langsung Jering main drum gitu. Sepulang saya dari Jakarta masuk ketemu sama si Gus Mandra bilang, Lolot rekaman ini nang, gue nang ya musik nih. Masa? Nah, langsung saya ke Sanur dari kebetulan dia ada di sana. Wih, ini saya orang-orang nih. Nang telepon rekor orang di Jakarta, marah kan puan tekan nih. Nah, ayo garap nang yuk, langsung saya garap. Itu tiknya drumnya masih si Jering. Iya, sebelum dapat produser. Yang pengen saya tahu, saya tahu pertama Lolot itu muncul album pertama menggebrak Bali, kan sebagai pelopor Bali rock alternatif, kan? Betul. Dapat penghargaan, booming di mana-mana, warung radio hanya lagunya. Itu sama Jering? Enggak, itu formatnya waktu sama Jering itu sampai jadi demo. Jadi demo. Jadi saya tawarkan ke Pak Oko, almarhum. Ya. Pak, nih lagu nih diputar dah. Tuh, apa nih? Semua ambil. Warna musik Bali kan belum ada begitu, warna musik Bali loh. Saya cari sekian produser, 99% nolak semua. Apa nih?
aduh kayaknya nih banyak musiknya nih aransemennya plain nih. Nah selalu saya di kambing hitamkan, walaupun kulit saya hitam. Saya kan, jadi ini aransemennya disalahkan aransemen, tapi saya sama di bawah tuh punya sing deh, do babe kena. Orang bagus sih nggak mau bah. Saya pingin, saya melihat di sana itu kupingnya belum terbiasa ya. Waktu itu ya kalau kuping produser. Sampai Bayu KW di mana nama? Apakah ada perumahan ya apa nama produsernya di sana? Bayu KW lagi naik dia. Yang bawa, Nang, main ketemu Bayu KW. Nah, lagunya Lolo Ilosari sama Dagang Kopi itu mau dijadikan kompilasi di albumnya Bayu KW. Pikir, berdua, duo, jangan dah. Kasihan lagunya ini loh, lebih baik kita jangan yang. Nah, dibawa jual motor ya. Poswana ada pedalam dulu. Dan dia ada Poswana dulu, lah motor bisa enaknya dua lah motor. Deh, lagi ada Poswana lu Nang. Saya ngiklanin jadi maklar, enggak laku. Karena Poswana berat. Habis itu sudah jual pakai bayar studio. Nah, studionya di Bergina waktu di Bergina. Ya, akhirnya singkat cerita, saya pagi-pagi itu ditelepon sama di bawah, Nang, aku pemain produser, nyen, Bergina nyemak no, Nang, ih, sekan nih, nah, waktu itu kan respon bagus kan, Gus mantu saya telepon, Gus, aja nyemak lelat Gus ya Nang, hitung-hitung pedalam masih kamu main nggak berkarya, tapi agak kok makin lama saya dengar lagu ini kok unik gitu, unik dibilang, mulai terbiasa dan ini unik, ini bahaya nih, itu Gus mantu. Sayang kalau ini dikompilasikan sama orang lain gitu. Akhirnya rasa percaya diri itu sudah ada karena ada orang yang mau memproduseri kan gitu. Nah, diambillah lagu itu. Langsung baru saya panggil Doni gitar. Nah, Doni saya panggil, Doni ini kan udah berapa kali saya ajak buat project, gagal terus. Sampai saya cari Doni. Don, binpok gini apa nih bikin? Pangku dah ajak Nang Raga gagal gitu terus. Raga fokus main di pub game nih gitu. Sing. Nih lagu Bali, lirik bahasa Bali, tapi musiknya rock. Aduh kali ini gini. Waktu itu. Tapi saya agak maksa dia, karena saya waktu itu memang saya awalnya suka mainnya Doni itu mulai demen ninggalin. Ilmu ini kok lu mainnya sih gitu. Dan dia itu saingan saya festival. Kalau nggak dia juara satu, saya juara satu gitu aja gantian. Perang di festival. Habis itu saya cari Doni, akhirnya dia mau langsung tik gitar ke studio. Jadi dia buat melodi itu di studio, nggak dapat latihan. Langsung dia buat melodi di studio, ngalir aja. Udah jalan, baru Gus Mantro. Nah karena ini mau dibuat format yang benar, Jering kan udah punya band di SID. Jadi isiannya pukulannya Jering itu dimasuk ke Denny. Denny dialog dini hari sekarang. Nah itu drummer. Nah, jadi kita berempat di bawah, saya, Doni sama Denny. Itu berempat. Itu awal Lolotnya. Gitu. Muncul nama band. Pertama Lolot dia. Dia project modelnya solo Lolot ya. Oh gitu. Tapi lama kelamaan kok ini lebih enak dan lebih karakternya kok kuatnya di band. Makanya di pertengahan album pertama itu berubah menjadi Lolot Band. Jadi kita sama-sama dapat royalti. Jadi pembagian dari sama-sama punya tugas lah, tugas-tugas mengamankan dan menjadi sebuah terobosan baru di musik Bali. Dan ini bukan lagu Bali ya, sering saya bilang ini lagu rock yang berbahasa Bali. Gitu. Dan karena banyak saya dulu dibilang sebagai pengacau, merusak musik Bali. Karena orang-orang terbiasa dengan lagu Bali yang sudah ada, musik gamelan, ninggeling, lagi bunuh diri, acara gitu-gitu terus disebat-sebat kalian tunangan bunuh diri gitu. Tapi saya waktu itu membuat musik dengan lirik sedih pun rock tetap. Makanya saya bilang Lolot Bali Rock Alternatif adalah lagu Bali yang bermusik rock.
gitu Li. Berarti Lolot Band album pertama yang mendapat penghargaan yang saya lihat itu Ya. waktu itu, Itu- ya album itu. Ilosari itu awal ya, banyak Ilosari sama album kedua. Album ketiga juga, album keempat juga. Berapa album? Sekarang mau album ke-10. Oke. Kayak di album di. Oke. Terus sampai sekarang bagaimana? Lolot dapat vakum di tahun 2008 ya, vakum karena titik jenuh ya, titik jenuh mau buat apa? 2000 bajakan lagi kurang ajar. 2008, 2000. Ah, 2003 kita iya, itu Lolot Band saya ajak main di Tabanan berapa kali? dia kan solo. Bukan, masih Masa sama Botak, acara saya Sound of Freedom, ingat nggak? Oh, itu Tema kan budaya. 2000 kini tuh. 2013 itu kita baru balik loh. Nah, itu artinya kan balik lagi, vakum, hidup lagi. 7 tahun loh, Bli. 2007 ya, 2008. Apa itu yang membuat Anda Jenuh. Oh, jenuh. Jenuh maksudnya gimana ya? Kita berkarya disikat pembajak, kita berkarya sama sekali royalti yang dulu sering kita dapat itu nggak ada. Iya, dengan Karena dibajak terus. ya sekarang begitu mudahnya Nah, ya, dunia era media digital, sosial, ya. iya digital. Habis itu Lolot vakum, dia bawa bilang berhenti main musik. Ya saya mau gimana, saya harus tetap jalan, makanya saya buat Mr. Botak di sana. Oh, itu sebabnya lahir Ya, Mr. itu lahir Mr. Botak. Itu Mr. Botak lahir, saya berharap masih bisa bermain musik di sana. Saya buat, karena stok lagu juga saya banyak. Solo. Solo. Mr. Botak ini solo. Dan di produsernya sama Pergina juga. Pergina 2 juga. album. Di situ terhitung dari saya di Mr. Botak itu ada lagu Gogo, Rariangon, dan Barong Landung, dan bla bla bla. Ya, gitu. saya tahu, saya ikuti. Saya buat jingle lagu Ya. Hardis, lagu saya buat lagu kampanye. Nah, mulai dari sana. Oke, sekarang mungkin pertanyaan saya yang agak apa ya, bisa dikatakan Udah diminum nih? khusus, boleh dong. Ya udah ngomel gitu kan harus minum. Ternyata cerita panjang, lahirnya Lolot, lahirnya Mr. Botak, Lolot vakum dan sebagainya tadi udah. Paling tidak saya juga mendapat gambaran yang baru sekarang tentang Baru. main sama Jering, ternyata Iya. pernah main gitar sama Robby itu kan. Iya. Baru saya tahu ini. Nah, pertanyaan mungkin yang agak spesifik di masa pandemi ini kan, waduh, dampaknya bukan main. Iya. Musisi, seniman, Iya. boleh dikatakan bengong dia, Bengong. nggak ada panggung, nggak ada acara. Pemda-pemda yang dulu buat acara seperti saya juga di Tabanan buat acara, karena pandemi akhirnya nggak buat kegiatan Mr. Botak. Saya sih kalau kemarin saya masih ngayah ada di Klian Adat ya. Bos dan Sibuk yang ada nih. Bos dan saya ada di Klian Adat waktu itu. Dari 2018 saya Klian Adat. Baru Galungan ini berakhir masa jabatan dan sudah dipilih yang gini, yang baru. Nah, takutnya waktu itu 2 periode, parah, Orang malah ngejar 2 periode, 3 periode nih kok malah. Nah, untuk Klian Adat dah cukup latihan menikah nggak ya? Habis Di itu, pandemi terus apa saja kegiatan? ya selain saya di masyarakat, samping itu yang di kuliner. Kuliner. Dan saya fokus Bermusik? saya gantung gitar. 1 tahun saya nggak berkarya, beli. Kan banyak teman-teman live streaming. Udah awal-awalnya sih nyoba live streaming dan segala macam, tapi ya jenuh juga sih, nggak asik. Oke. Ya itu sudah, saya kira itu live streaming pembodohan ya. Kurang asik. Kayak di Bung Karno, kita dibodohi. Kita bukan bodoh tapi kita dibodohi. Kita bukan miskin tapi kita Dimiskinkan. Kata Menarik Bung nih Karno. ngobrol sama Mr. Botak, emang gitu menarik. loh. Berarti di masa pandemi benar-benar vakum. Ya vakum. Tapi yang saya tahu, Pak Gubernur
di masa pandemi loh ini, 2020 melahirkan satu perda Provinsi Bali nomor 4 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan. Memang ide gagasan bukan main ya, memberikan ruang panggung untuk para seniman tradisi dan modern berkreasi sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Tapi di pandemi kemarin pun kan Pak Gubernur tetap menggelar acara. Pesta seni jalan walaupun daring, kan? Daring gitu kan. Terus ada festival seni Bali Jani jalan. Saya ikut di sana. Ikut kan? Itu pertanyaan saya. Berarti di masa pandemi dengan kegiatan yang dibuat oleh Pemprov Bali, Mr. Botak bisa action dong? Iya, kan sudah. Kemarin untung ada event itu. Nah, maksud saya itu, untung ada event itu. Jadi setidaknya, tapi saya boleh saya mewakili dari teman-teman musisi. The next, kemarin saya udah dapat ngobrol sama Ibu Gubernur juga. Akan melibatkan lebih banyak lagi. Mudah-mudahan diberikan sama dari pusat ya untuk rame-rame lagi lah. Yang awalnya Bali Jani pertama, saya dikasih kepercayaan untuk membuat satu pagelaran musik. Saya lihat itu. Carnival of Rock. Iya. Jadi Art Center itu penuh, Bli. Saya lihat itu. Iya, Art Center itu penuh. Saya ajak teman-teman indie, saya gabung sama band Bali. Nah, itu mau saya dedikasikan the next di tahun 2020 kemarin. Kan itu 2019. Ya. Karena itu acaranya sukses, Pak Gubernur bilang begini, Nang, nanti 2020 geber lagi. Nanti Lanang buat berapa ya musik jazz. Saya udah punya bayangan akan menggarap event yang seperti dulu lah modelnya acara ada sandiwara musik dulu. Ya memang ajang tahunan yang ditunggu gitu ya. Pokoknya seperti itu. Yang awalnya dulu Art Center itu susah dipakai nih untuk musik. Saya bilang, Pak, Art Center bisa dipakai nggak? Nah, bisa. Karena dulu ada ketentuan dari Pak Mangko Bastika nggak boleh, karena katanya rusak, bisa rusak dan apalah gitu. Makanya musisi nggak bisa main di sana. Nah kalau rusak gimana? Ya kalau rusak perbaikin aja. Simpel aja kan. Yang penting seniman musisi tampil. Gitu. Nah akhirnya saya buat Carnival of Rock di sana. Itu sukses nih. Sukses itu Art Center tuh penuh semua. Nah yang hadir Pak Gubernur sama Bapak Bupati Tabanan sekarang, Pak Sanjaya. Itu hadir waktu itu. Saya menampingi juga Ibu sama Bapak. Nah, setelah acara itu saya dipanggil, diajak ngobrol lagi, evaluasi. The next akan semuanya saya buat itulah. Reggae Night ada, Indie Fest ada, habis itu lagu Bali ada, jenis jazz ada. Maunya saya pakai. Ya artinya maksud saya kenapa saya bertanyanya spesifik begitu. Kehadiran pemerintah, kehadiran pemerintah memang nyata dalam rangka membuka ruang seluas-luasnya bagi seniman untuk berkreasi, untuk tampil. Jadi proses kreatif jalan terus gitu maksud saya. Karena pertanyaan saya spesifik. Berarti Mr. Botak merasakan peran pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini. Mr. Botak merasakan bahwa memang disiapkan. Iya, betul. Jadi istilahnya kalau saja tidak COVID. Lain satu. Kan gitu. Lain satu. COVID aja masih bisa action. Kalau tidak COVID bukan main. Mudah-mudahan 2022 bisa. Carnival of Rock jalan lagi. Carnival musik nanti. Nah, itu. Keren tuh, Bli. Kalau dan itu dah teman-teman musik, ayo nang saya kapan? Di Bali Jani kemarin yang ketiga terlibat. Saya terlibat. Setiap Bali Jani itu saya terlibat. Saya diberikan tugas langsung penunjukan untuk garap penutupan, Bli. Di penutupan saya cuma durasi 2 jam nih, lumayan lah. 2 jam ya seremoni. Band apa? Seremoni sejam. Pertunjukan 1 jam. Makanya saya nggak bisa ngajak. Oh iya penutupan itu ya. Waktu sekalian penghargaan kepada seniman ya. Nah, kan seremoninya sejam, pidato Bapak Gubernur, habis itu penghargaan dan segala macam. Nah, seremoni sejam, pertunjukan 1 jam. Makanya Tian tidak bisa merangkul semua teman-teman musisi. Andai kata. Berarti kemarin tampilnya solo? Saya buat lagu Jingle Bali Jani. Oh, Jingle Bali Jani, dan itu menjadi sebuah garapan di penutupan. Dan Astong Karep
berjalan bagus, tidak ada halangan apa-apa. Jadi Pak Gub juga mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dibuka. Oke, harapan kita begitu. Ya. Kita lihat nanti kalau sudah memang bisa dibuka total, ayo kita Karena begitu sama-sama. Iya, karena kebetulan Perda itu ya saya ketua pansusnya. Kalau sudah urusan kebudayaan kan Pak Gubernur Oping ketua pansus kan. Nah, saya garap betul tuh, karena saya baca betul bagaimana dibukanya betul-betul ruang yang seluas-luasnya bagi para seniman. Untuk berkreasi, yang tradisi sudah di Pesta Kesenian Bali, yang modern di Festival Bali. Bukan main. Nah, makanya para seniman mesti respon ini dengan baik. Tidak pernah berhentilah untuk berkarya, kan begitu. Seperti dulu kan belum ada ya, belum ada yang namanya. Saya baru sekarang tahu, oh ada teater ini ya ternyata. Wah, ada gini. Sampai beli Putu Wijaya loh pulang tampil. Benar, kemarin. Berapa tahun dia di luar daerah nggak pernah tampil, kan baru sekarang nih. Baru sekarang. Itu. Habis itu pelukis juga dikasih wadah. Bulan saya kemarin ikut sama Meran Lukis, bulan kemarin. Kartunis juga kan. Jadi nggak hanya seniman ya yang daerah aja ya. Saya kira kalau di Bali kita bicara masalah seni itu luas banget. Betul. Bukan tradisional saja. Betul. Ada yang modern dan lain-lain lah. Gitu. Ya, apalagi Ibu Gubernur kan betul kita tahu lah jejak seninya kayak apa. Betul. Itu dah saya kemarin saya hadiahkan satu lagu Bali Jani. Bali Jani. Nanti coba bisa diputar nanti di sini. Keren nih. Itu saya buat dan udah saya dedikasikan Bu Gubernur, ini lagu saya persembahkan untuk Bali Jani. Oke, sekarang kan sudah mulai membaik nih. Iya. Udah mulai baik. Tapi kok lagi ada level 3 itu ya? Gimana ya? Saya nggak mau bahas level 3, bukan ranah saya bahas itu. Bukan dari Bali ya. Bukan. Yang jelas. Ayo dong. Yang jelas Pak Gubernur udah berjuang bagaimana nggak karantina gitu kan. Udah biar mulai rame lah Bali. Makanya kalau sudah mulai rame, biar dibuka juga kebebasan. Paling tidak berapa persen panggung terisi untuk band-band tampil kan gitu. Kalau saya sih masih berharap udah jangan isi level-level lagi ya. Tak bersehat mah kejang ya. Nah, iya. Kayak saya kesini udah pakai masker, udah dicucuk. Kau udah aman kan? Prokes udah jalan. Udah. Apalagi sih? Kalau saya sih seperti itu. Oke. Lantas kembali nih proses kreatif jejak bermusiknya Mr. Botak. Kan udah 25 tahun nih. Saya kemarin sampai komen loh. Di IG apa di FB itu. Siap. Wih, 25 tahun. Dari 25 tahun kira-kira kan ada masterpiece nih. Yang paling berkesan bagi Mr. Botak 25 tahun karya yang mungkin bisa dikatakan masterpiece-nya Mr. Botak apa itu? Kalau saya sih sama semua ya, Bli. Oh, sama. Serius, sama. Justru di sekarang ini saya kira ya kalau boleh bilang kalau lagu Ogogo udah ada yang buat duluan dari saya, tapi saya bisa mengimbangi. Kalau lagu orang bermain layang-layang. Oke, paling berkesan. Paling berkesan. Nah, paling berkesan sekarang. 25 tahun berkarya, paling berkesannya saat kapan, saat mana, atau saat sama Lolot. Nah, kan gitu. Barangkali saat sama Lolot. Saat sama Lolot. Saat sama Lolot itu semua bisa berubah. Saya banyak dikenal orang. Saya banyak dapat pendidikan musik. Saya banyak dapat belajar, saya dapat bisa mengukur diri untuk ini rago ini subok ini ternyata loh. Nah, jadi nggak ada istilah kaget waktu itu, karena waktu boomingnya Lolot itu saya kemana-mana kok dilihat sama orang. Nah, kenapa nih sih? Oh, berarti saya rago beli nak namanya gitu. Berarti artis nih gitu. Tapi tetap ya sih, saya ngerasa saya nggak pernah sindrom yang begitu. Santai kan, tetap kalau saya hajatan politik, saya berpolitik tetap kan. Apa sih? Berarti bersama Lolot itu jejak bermusiknya Mr. Botak paling berkesan. Iya, paling berkesan. Paling memberi warna dalam hidup bermusik. Betul. Kemarin itu kok pakai kostum apa? SMA itu?
Oh kemarin syuting itu. Karena ini ya. Maknanya apa itu? Maknanya. Spiritnya apa itu? Saya nulis lagu Kau Lihat Kau Dengar. Nah, jadi ini tentang persahabatan. Jadi benang merahnya saya sama Robin Apikula. Ternyata teman yang kita ajak, pertemanan kita waktu SMA itu teman yang memang benar-benar pure teman, tanpa ada pemikiran bisnis, tanpa ada pemikiran politik. Jadi persahabatan itu memang saat itu yang memang pertemanan sejati. Tapi memang banyak yang bilang kalau di masa SMA itulah masa kita paling pure ya, paling apa ya, clear, bertemannya ikhlas gitu ya, kan? Gitu saja. Barangkali itu. Makanya pakai baju SMA. Saya ngeliat, ini apa nih botak ya, karena itu lagu itu untuk dedikasikan, mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi apa? Pesan di lagu itu ini loh. Rago ini teman sejati sebenarnya waktu di SMA. Saya sepakat. Karena sekarang kan sahabat karena bisnis, sahabat karena politik, sahabat karena jabatan, karena uang, ya benar kan? Pidan saya ada rokok, ada bungut patuh, benar nggak beli? Saya sering ke SMA 2 kok dulu. Iya, gitu model. Jadi saya menarik benang merahnya di sana. Makanya saya pinjam di SMA Negeri 2, saya telepon kepala sekolah. Aduh, yang jalan gedung klasik ini udah pakai setip. Oh ya silakan pakai, direspon bagus ya udah, dia pakai gitu. Oke, paling tidak acara bincang-bincang ringan kita ini nanti dilanjutkan Mr. Botak dengan teman-teman musisi, teman seniman yang lain untuk apa? Memberi makna, memberi respon pada perda yang saya katakan tadi. Siap. Pak Gubernur udah buka ruang seluas-luasnya. Iya. Kita nggak boleh berhenti berkreasi, berkarya. Dibuka ruang, mudah-mudahan 2022 kita bisa open semua, bisa main bebas lagi, bukan main, fans banyak yang datang gitu kan. Iya. Nah, artinya yang saya ingin tegaskan kan, Pak Gubernur sangat responsif dengan lahirnya perda ini, betul-betul seni tradisi, seni modern diberikan ruang seluas-luasnya di Bali untuk berkembang, berkarya. Gitu kan? Ya. Respon Mr. Botak terhadap gagasan Pak Gubernur ini gimana? Bagus. Ya saya yang memang makanya saya bilang dulu saya pengen main di A-Center, kita punya sponsor, kita punya uang nggak bisa. Oh, takut rusak karena rock biasanya rusuh. Alasannya lucu dulu. Makanya sering saya bilang dulu kita pengen musisi main di A-Center, ada sponsor, jadi itu mau disewa nggak boleh. Dulu loh. Padahal simpel ya. Kalau rusak perbaikin. Iya, akhirnya saya tanya, Pak Gub, A-Center bisa dipakai musik nggak? Nah, kenapa enggak? Itu kan gedung seni, itu ke tempat seni. Nah, tapi kan ada dulu nggak boleh Pak. Nah, katanya takut rusak. Ya kalau rusak ya kita perbaiki lah. Keren tuh kan, keren kan, rusak ya tinggal perbaikin. Yang penting seniman tampil berkarya, berekspresi gitu kan. Keren. Makanya ini. Bener Pak Gub, bener ya silakan pakai. Gitu. Ngapain tempat bagus untuk pertunjukan seni nggak boleh? Memang mau pakai apa lagi kalau nggak pakai seni? Wih, makasih Pak Gub. Berarti saya bisa buat karnival orang pakai. Keren kan? Waktu itu saya kaget, makanya mesti disambut dengan baik. Musisi itu banyak terobati waktu Carnival of Rock itu. Oke, mungkin ini sudah di ujung. Kita dari Semesta Bali channel official ya, masuk saya dengan teman-teman tentu mengikuti jejak Mr. Botak dalam bermusik bukan main. Banyak hal yang saya juga baru tahu, tentu akan memberikan apresiasi kepada teman-teman. Kami ingin berikan rasa bangga, rasa salut, apresiasi terhadap Mr. Botak 25 tahun berkarya dalam bidang seni, dari kerawitan sampai musik dalam bentuk ini. Cuy, waduh. Wih, ternyata. Wih, ini len nih. Nyanyi dulu satu. Waduh. Kan gitu. Waduh, ini sih orang-orang nih. Hai, makasih. Buat tangan dong. Oke. Hai. Kita nanti saya launching di tanggal 12 Desember di Gentleman Girit. 25 tahun ini. 25 tahun bermusik dan berkarya. Oke. Kita persilakan Tiup sebagai
rasa bangga kita, apresiasi positif. Sialan deh. Silakan Mr. Botak. Oke, terima kasih buat Semesta Bali Channel. Udah memberikan tiang, wah ini luar biasa nih. Apa mesti ada orang apa? Terima kasih tim kreatifnya semua. Ini nggak saya lupakan, nggak pernah saya lupakan. Apalagi hostnya dari Bli Boping, ini tokoh saya juga. Selamat Bli untuk selalu menjadi wakil rakyat yang bisa mewakili rakyat. Setungkara jangan pernah sombong dan beliau tidak sombong. Anda tahulah siapa saya. Oke, terima kasih. Saya akan tiup ini tanda sukses untuk kita semua. Oke, sukses. 1, 2, 3. Yeah. Terima kasih. Wih. Oke, kepada para pemirsa Semesta Bali Channel, demikian di penghujung acara diskusi bincang-bincang ringan kita dengan Mr. Botak. Nanti kita jumpa lagi dalam podcast yang lain dengan tema yang lain dengan tentu tamu yang lain. Saya akhiri dengan Pramu Santi. Om Santi. Om Santi. Om. Ya.